Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Dengan sukacita di dalam Tuhan, pagi hari ini kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini terambil di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah iman kita perlu diberi suplemen? Menurut Petrus, perlu. Apa yang perlu ditambahkan kepada iman kita? Inilah yang perlu ditambahkan: kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Perhatikan bahwa Petrus tidak berkata, berikut ini daftar hal-hal baik yang bisa kamu miliki kalau kamu mau. Sebaliknya ia berkata dengan penuh penekanan, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Memegang teguh iman melibatkan usaha, yaitu usaha untuk menambahkan kepada iman kita semua hal yang dikatakan oleh Petrus. Dan siapa yang harus melakukan usaha ini? Jelas sekali adalah kita sendiri. Tentu saja dengan pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan Tuhan ini datang bukan sebagai paksaan, melainkan pertolongannya untuk bekerja sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan yang sudah kita baca pagi hari ini, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita saat pagi hari yang indah ini? Yang pertama, Tuhan berpesan kepada kita adalah kita harus sungguh-sungguh berusaha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, bagi penulis 2 Petrus ini, orang Kristen itu harus memiliki kesungguhan dalam beriman. Arti sungguh-sungguh adalah ketekunan yang tidak boleh sambilan. Artinya terdapat upaya, usaha keras, disiplin menjadikan proyek, tidak asalan sambilan. Sungguh-sungguh adalah sebuah sikap menjadikan hal-hal ini sesuatu yang ditekuni, bukan sekali-kali, bukan musiman. Tidak menyerah oleh keadaan, tidak berdasarkan perasaan atau berdasarkan mood saja. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, sungguh-sungguh yang diajak penulis Petrus adalah untuk menambahkan kepada iman sesuatu hal-hal yang bersifat rohani. Bukan seperti orang percaya diselamatkan dengan iman dan perbuatan baik. Bukan itu maksudnya. Kita tetap memiliki keyakinan bahwa orang percaya diselamatkan hanya oleh karena iman. Namun sebagai orang beriman, kita perlu berusaha menambahkan hal-hal rohani kepada iman kita itu. Menurut penulis Petrus, ada banyak hal rohani yang perlu kita tambahkan. Ketujuh hal itu di dalam iman kita, yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Tapi dalam bagian firman Tuhan kita tidak membahas ketujuh hal itu, tetapi kita hanya membahas 2 hal saja, yaitu kebajikan dan pengetahuan. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita pagi hari ini. Pesan yang kedua bagi kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita menambahkan kebajikan di dalam iman kita. Kita perlu menambahkan kebajikan. Kata kebajikan berasal dari kata arete, yang dalam bahasa Inggris ditulis sebagai kata virtu. Artinya perbuatan dengan standar moral yang tinggi. Moralitas, berbuat baik kepada kemanusiaan,
perkara kebajikan seperti jujur, tidak mengambil keuntungan terhadap orang yang lemah atau secara tidak jujur, perbuatan yang nyata. Di dalamnya ada sopan santun, etika, dan kedisiplinan. Lakukan kebajikan tanpa syarat. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, kebajikan adalah perilaku atau kualitas yang memenuhi kebaikan moral sebagai pondasi prinsip dan moral kebaikan. Artinya orang beriman itu otomatis adalah orang yang berperilaku baik, seorang yang disenangi oleh orang lain, berperilaku sopan, hidup tertib, dan sebagainya. Tapi sangat aneh kalau ada orang yang berkata dia orang beriman, tetapi perilakunya tidak baik, moralitasnya tidak baik, kata-katanya kasar dan tidak sopan, kehidupannya tidak disiplin. Itu bukan orang beriman. Menurut bagian firman Tuhan ini, orang yang beriman harus memiliki etika yang luhur, punya moralitas yang baik, maka perlu ditambahkan kebajikan di dalam iman kita. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita, Bapak Ibu. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah kita perlu menambahkan pengetahuan. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, orang beriman itu harus suka belajar, meningkatkan pengetahuan, baik cara maupun pengertian. Pengetahuan, bersaksi, konseling, itu pengetahuan. Sukalah belajar, mendengarkan, rajin mengikuti ibadah, mendengarkan khotbah yang bermutu, dan sebagainya. Pengetahuan bisa dipelajari, namun hikmat kita terima dari Tuhan yang fungsinya untuk mengaplikasikan pengetahuan yang kita peroleh. Karena itu kita harus mengisi diri kita dengan pengetahuan, sehingga ketika persoalan datang, maka hikmat akan mampukan kita mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kita miliki untuk boleh menyelesaikan persoalan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hikmat tanpa pengetahuan seperti orang buta. Sebaliknya, pengetahuan tanpa hikmat seperti orang lumpuh. Karena itu keduanya harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Amsal 19 ayat yang kedua bagian pertama disebutkan bahwa tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Dari sini kita tahu sebagai orang beriman kita harus memiliki pengetahuan. Tidak boleh hanya hidup polos tetapi bodoh. Sebetulnya kita harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita, yaitu pengetahuan atau hal-hal yang rohani seperti kebaikan dan pengetahuan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang yang berkata dia orang beriman tapi dia malas belajar, dia tidak mau belajar dari orang lain, dia tidak suka membaca, dia tidak mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu berarti orang beriman dengan kualitas yang kosong. Menurut bagian firman Tuhan ini, orang yang beriman itu harus menambahkan pengetahuan dalam imannya, supaya dia mampu mengaplikasikan setiap hal dalam hidupnya di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan telah sampai kepada kita pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kita kembali diingatkan, kembali kita dimotivasi oleh firman Tuhan untuk berusaha sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Ada upaya yang keras, ada kerja keras, sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Tambahkanlah kebajikan dalam hidupmu, tambahkanlah pengetahuan di dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi orang percaya dengan kualitas yang baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan maksimal dan terbaik yang bisa kita berikan. Saksikan bahwa Tuhan itu hidup di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang boleh menjadi berkat lewat perkataan, lewat kehidupan tiap-tiap hari, maupun lewat tanggung jawab kita di tengah-tengah pekerjaan yang ada. Oleh sebab itu, selamat bekerja, selamat beraktivitas.
Yakinlah Tuhan Yesus beserta Bapak Ibu. Tuhan Yesus pasti menolong, Tuhan Yesus pasti memberkati kehidupan kita, sehingga hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan sukacita di dalam hidup kita, karena ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan pada kita hari ini. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.